gimana? Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Baik. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, tidak Islam sampai mati. Islam yes, kafir no. Baik anak-anakku, alhamdulillah kalau kalian sehat-sehat semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran kita, Bapak ingin kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pembelajaran kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah dari Allah. Baik, Bapak minta hari ini yang memimpin doa Abdullah Said. Sudah siap teman-teman? Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Untuk mengingat surah-surah pendek, Bapak ingin melihat, mendengarkan kembali. Apakah kalian masih ingat surah Al-Fil? Masih ingat? Masih. Mari kita baca sama-sama surah Al-Fil. 1, 2, 3. Semangat nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Saya mohon anak-anakku berdiri dulu semuanya. Ada di sini. Siap menyanyikan Indonesia Raya? Siap. Oke, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Baik anak-anakku, sebelum lanjut kita absen dulu ya. Siap? Siap.
Baim. Ayo Pak. Abdullah Said. Ada Pak. Fifa. Ayo Pak. Sudah siap belajar? Siap. Siap belajar? Siap. Mas, siap belajar? Siap. Aku semangat. Iya. Anak-anakku, sebelum kita lanjut, Bapak ingin mengingatkan kembali materi yang kemarin yang telah kita pelajari, yaitu tentang ayo membayar zakat dengan subtema macam-macam zakat dan ketentuannya. Nah, Bapak ingin tanya, siapa yang ingin bertanya? Saya Pak. Ya, siapa? Saya ingin bertanya, harta apa saja yang termasuk zakat mal? Ya, apa saja yang termasuk zakat mal? Siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Abdul Said. Zakat mal disebut juga zakat harta yang terdiri atas emas, perak, uang simpanan, hasil tambang, harta perniagaan, hasil pertanian, barang temuan, binatang ternak dan sebagainya. Iya, bagus ya. Tepuk tangan untuk Sipa dan Abdul Said. Bagus sekali. Masih ingat ya pelajaran kita yang kemarin. Kemudian siapa lagi yang ingin bertanya tentang pelajaran kita kemarin? Ya, Kiadi. Apa saja syarat wajib zakat? Apa saja? Syarat wajib zakat. Apa saja syarat wajib zakat? Siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Ya, Samuel. Syarat wajib zakat yaitu pemilik harta telah balik dan berakal, tidak gila. Harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Harta tersebut telah mencapai nisab, harta tersebut milik sendiri. Iya, tepuk tangan kepada Kiadi dan Fazwan. Tepuk tangan. Baik, kita lanjut. Sebelum memasuki kegiatan inti, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menganalisis orang yang berhak menerima zakat dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran tanya jawab, peserta didik mampu menjelaskan hikmah berzakat dengan baik. Dan yang terakhir, nanti setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu mendiskusikan contoh hikmah berzakat sebagai implementasi dari rukun Islam. Baik, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian, adapun tahapannya adalah mengamati, menyimak, berdiskusi, mengomunikasi atau memberikan tanggapan pada saat nanti mempresentasikan, kemudian membuat hasil pembelajaran, dan berikutnya kita refleksi, kemudian merumuskan kesimpulan. Nah, itulah tahapan-tahapan hari ini. Anak-anakku, sebelum kita lanjut, kita bentuk kelompok diskusi dulu. Nah, tadi sudah kalian bentuk kelompok. Nah, ternyata di sini adalah kelompok 1, ya. Kelompok 2. Ingat, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Baik. Nah, itulah nama-nama kelompok. Ya. Bapak ingin membagikan lembar LKPD. Jadi nanti kalian tuangkan hasil diskusimu di dalam LKPD ini. Jadi setiap kelompok akan mendapatkan lembar kerja diskusi. Ya, jadi di sini kalian tulis. Nah, setelah nanti kamu tuangkan kesimpulan diskusi kalian, Bapak harapkan kalian presentasikan nanti di depan. Jadi nanti maju ke depan ya. Maju ke depan untuk membaca hasil diskusinya. Ya, jadi satu kelompok, satu LKPD. Nih. Ya. Baik, pada saat nanti mempresentasikan hasil kelompoknya, Bapak harap
ada kelompok lain yang bisa menanggapi sekiranya ya jawaban kelompok lain itu berbeda dengan kalian ataupun ingin menyempurnakan daripada jawaban kelompok lain. Siap berdiskusi? Siap. Siap berdiskusi? Siap. Iya, jadi siap ya. Nah, perhatikan, ini adalah soal diskusi kita. Yang pertama adalah coba kalian jelaskan pengertian apa itu muzaki dan mustahik. Yang kedua, jelaskan pengertian fakir dan miskin. Dan yang ketiga, sebutkan dua kelompok yang termasuk gharim. Yang keempat, sebutkan kelompok orang yang termasuk atau yang berhak menerima zakat. Ya. Jadi subtema yang kita bahas hari ini adalah orang yang berhak menerima zakat dan hikmah zakat. Nah, jadi apakah ada beberapa golongan yang berhak menerima zakat? Ada berapa tadi? Ada 8. Siapa yang bisa sebutkan 2 saja dulu? Baim, bisa sebutkan? Sebutkan 2 orang yang berhak menerima zakat. Orang fakir, orang miskin. Iya, bagus, tepuk tangan. Orang fakir dan orang miskin. Baik. Ananda Fika, coba berdiri. Apa itu orang fakir? Yaitu orang yang amat segasara, hidupnya tidak memiliki harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagus, tepuk tangan. Tepuk tangan. Jadi kasih semangat teman-teman pada tepuk tangannya ya. Baik. Tadi sudah disebutkan dua orang yang berhak menerima zakat. Siapa lagi selain 2 orang? Siapa lagi yang bisa jawab? Kan ada 8 itu. Yang ketiga siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Yang ketiga. Ya, Saswan yang ketiga. Pengurus zakat atau amil zakat dan mu'alaf. Pengurus zakat atau amil zakat. Ya, bagus, tepuk tangan. Amil zakat dan mu'alaf. Mu'alaf itu apa? Mu'alaf itu siapa yang bisa jawab? Apa itu mu'alaf? Saya Pak, Ya, Abdul Said. itu orang yang bukan Islam, non-Muslim, tapi di dalam hatinya berkeinginan untuk masuk Muslim, dan orang yang sudah masuk Islam tetapi imannya masih lemah. Iya, bagus, tepuk tangan. Jadi mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam, namun imannya masih lemah. Bagus sekali anak-anak. Berarti anak-anakku tadi dalam pembelajaran kita ini Bapak sajikan sebuah video pembelajaran yang saya harapkan kepada kalian untuk nantinya memperhatikan, mengamati dan menyimak video pembelajaran sehingga nantinya pada saat nanti kita diskusi kalian bisa menjawab diskusi kalian dengan baik. Silakan menyaksikan. Baiklah anak-anak, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang makna dan macam-macam zakat. Pada kesempatan kali ini kita masih di pembelajaran 4, yaitu ayo membayar zakat. Dan kita akan membahas tentang orang-orang yang berhak menerima zakat dan hikmah menunaikan zakat. Anak-anak, orang yang berzakat disebut dengan muzaki, sedangkan orang yang menerimanya disebut dengan mustahik. Siapa sajakah mustahik zakat itu? Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa bis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Yang artinya
sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat yang melunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi sudah sangat jelas dalam nas tersebut bahwa ada 8 orang atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. 8 golongan ini disebut dengan asnafus samaniyah. Siapa saja mereka? Yang pertama, orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak memiliki harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang memiliki penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Baik, silakan berdiskusi ya. Jadi dan nanti hasil diskusi kalian tuangkan di LKPD yang telah Bapak bagikan ya. Nah. Mungkin ada yang bertanyakan terkait diskusi kita hari ini? Tidak ada? Pak, begini Pak. Ya, seperti itu. Jadi di situ nanti tulis dari hasil diskusi kelompok kami ya. Kelompok berapa ini? 3, kelompok 3 sudah paham? Oh ya, tulis dulu soalnya. Kemudian silakan diskusikan. Ya, diskusikan. Ya. Kelompok 1 sudah paham? Ya. Baik, anak-anakku, sudah selesai diskusinya? Sudah. Apakah kalian siap mempresentasikan? Siap. Tepuk semangat. Baik, siapa yang ingin tampil lebih duluan? Saya Pak. Ya, kelompok berapa ini? 1. Kelompok 1, ya silakan. Dari hasil diskusi kelompok kami bahwa sebutkan kelompok orang yang termasuk yang berhak menerima zakat. Golongan yang berhak menerima zakat: fakir, miskin, orang terlilit utang, mualaf, amil zakat, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, hamba sahaya, ibnu sabil. Ya, apakah ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Apakah sama jawabannya? Sama. Bagus, beri aplaus kelompok 1. Ya, bagus, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Lanjut, kelompok 2, siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Saya Pak. Ya, kelompok berapa ini? 1 ya? Kelompok 2. Dari hasil diskusi kelompok kami, jelaskan pengertian muzakir dan mustahik. Muzakir adalah orang yang membayar zakat, mustahik adalah orang yang menerima zakat. Siapa yang mau menanggapi kelompok 2? Saya Pak. Ya, mau apa? Mau menambahkan atau menanggapi? Tambahkan Pak. Ah, silakan kelompok 4. Saya ingin menambahkan hasil diskusi kelompok 2 yang nomor 1. 1. Muzaki adalah orang yang membayar zakat kepada amil zakat. 2. Mustahik adalah orang yang menerima zakat yang disalurkan oleh amil zakat. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 4 dan kelompok 2. Jadi, jawaban kelompok 2 juga sudah benar, tetapi lebih lengkapnya ada di jawaban kelompok 4. Zakat itu, orang yang membayar zakat adalah disebut apa tadi? Muzaki. Dia membayar zakatnya kepada siapa? Kepada amil. Begitu juga mustahik, yang menyalurkan zakat kita yang kita bayar tadi itu, yang menyalurkan adalah amil zakat. Baik, bagus sekali diskusinya ya. Nah, ini yang Bapak mau ini, kalian menanggapi kalau atau menambahkan. Siapa lagi yang ingin tampilkan hasil diskusinya? Saya Pak. Ya, kelompok 3. Kebutuhan hidupnya, dan orang miskin yaitu orang yang tidak cukup
dan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ya, bagus. Ada yang mau menanggapi? Ada? Sama? Ya, beri aplaus kelompok 3. Ya. Bagus, bagus. Terakhir ada kelompok berapa lagi? Kelompok 4, silakan presentasikan hasil kelompoknya. Dari hasil diskusi kelompok kami, Korim adalah orang yang berhutang. 1. Orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat. Dan kedua, ia tidak sanggup membayarnya. Dan orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Ya. Ada yang mau menambahkan? Ya, siapa? Saya ini dari kelompok 4. Menurut kami, dua kelompok yang termasuk garing yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. 2. Orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Iya, bagus. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ya, bagus. Jadi kalian berdiskusi dengan baik. Baik, anak-anakku tadi kalian sudah berdiskusi. Beri aplaus dulu diskusi kalian. Ya, bagus, bagus. Diskusi kalian berjalan dengan baik dan saling menanggapi. Nah, yang terakhir pembelajaran kita hari ini yaitu menarik kesimpulan. Ya, menarik kesimpulan. Mari kita simpulkan bersama-sama. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa bacakan? Lipyadi. Ya. Orang yang berzakat disebut juga dengan muzaki, sedangkan orang yang menerimanya disebut dengan mustahik. Ya, bagus, tepuk tangan. Baik, tadi sudah. Siapa lagi yang ingin menyimpulkan? Ya, coba. Orang kafir, orang miskin, pengurus zakat atau agen zakat, mualaf, hamba, Cahaya. Orang yang berhutang atau garim. yang berjuang di jalan Allah, dan ibnu sabil atau musafir. Ya, bagus, tepuk tangan. Bagus. Selanjutnya, siapa lagi yang ingin menyimpulkan? Ya, bagus. Siapa lagi yang ingin menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Katakan. Ada yang mau simpulkan? Ashraf. Hikmah ibadah zakat yaitu membersihkan jiwa dan harta dari si pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, dan rakus. 2. Membantu orang yang kesusahan dan kesulitan dari segi ekonomi. 3. Mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. 4. Mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. 5. Mengingatkan manusia bahwa harta yang dimilikinya hanyalah titipan Allah semata dan ada hak orang lain dalam harta kita. Iya, bagus. Tepuk tangan. Bagus, bagus ya. Nah, itulah kesimpulan kita hari ini. Ya, itulah kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Termasuk kalian telah menyimak, mengamati video pembelajaran, kemudian sampai dengan diskusi dan sampailah dengan menarik kesimpulan. Silakan naikkan buku tulisnya. Ya, Bapak ingin memberi tugas evaluasi terkait pembelajaran kita hari ini. Betul, Pak. Baik, coba dikumpulkan yang sudah selesai. Bapak akan periksa. Ya, sini. Baik, anak-anakku, Bapak ingin merefleksi sedikit hasil pembelajaran kita hari ini terkait pembelajaran kita hari ini. Bagaimana
pembelajaran hari ini, apakah kalian sudah paham atau belum tentang siapa yang berhak menerima zakat dan hikmah zakat? Apakah kalian sudah paham? Paham. Sudah paham? Paham. Apakah materi yang Bapak sampaikan menyenangkan? Menyenangkan, bagus. Apakah materi yang Bapak sampaikan hari ini dapat dipahami dengan baik? Dapat, ya, bagus. Jadi, alhamdulillah kalau kalian dapat memahami pembelajaran hari ini. Apakah metode pembelajaran Bapak sudah bisa dipahami? Ya, bagus. Setelah Bapak menilai hasil tugas mandiri kalian, alhamdulillah semuanya menjawab dengan baik dan benar. Berarti kalian memperhatikan penjelasan dan mengamati pembelajaran tadi. Kali ini Bapak ingin menyampaikan rancangan pembelajaran kita berikutnya, yaitu minggu depan kita akan membahas pelajaran 5. Pelajaran 5 yaitu keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Jadi itulah rancangan pembelajaran kita yang akan datang. Nah, ada pesan moral yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian. Rajin pangkal pandai. Siapa yang rajin belajar maka dia akan menjadi anak yang pandai, pintar, dan mudah-mudahan mencapai cita-citanya. Ya, saya rasa kalian mempunyai cita-cita. Orang tua kalian menyuruh kalian untuk sekolah, tentunya agar kalian bisa mencapai cita-cita kalian. Nah, karena pembelajaran kita hari ini telah selesai, ya, perhatikan. Karena pembelajaran kita hari ini telah selesai, maka telah selesai juga materi kita. Nah, kita tutup pembelajaran kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Upload dulu hari ini pelajaran kita ini. Terima kasih anak-anakku semua. Ya, silakan boleh istirahat.